Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dosen Pengampu Ekonomi Makro Bapak Muhammad Jamil, SE, MSI, yang telah memberi saya kesempatan untuk menjelaskan dan membawakan materi tentang inflasi dan pengangguran. Sebelumnya, kenalkan nama saya Sitrawati dengan NIM 220906502022. Nomor urut 19 dari kelas B, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Untuk mempersingkat waktu, mari saya jelaskan tentang inflasi. Apa sih itu inflasi? Inflasi yaitu proses kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus. Dan akibat dari inflasi secara umum yaitu menurunnya daya beli masyarakat karena secara real tingkat pendapatannya juga menurun. Biasanya tingkat inflasi meningkat dengan tiba-tiba atau sebagai akibat suatu peristiwa tertentu yang berlaku di luar ekspektasi pemerintah. Misalnya, efek dari pengurangan nilai uang atau depresiasi nilai uang yang sangat besar atau ketidakstabilan politik. Dalam menghadapi masalah inflasi yang bertambah cepat ini, pemerintah akan menyusun langkah-langkah yang bertujuan agar kestabilan harga-harga dapat diwujudkan kembali. Selanjutnya, jenis-jenis inflasi, yang dimana pertama itu jenis-jenis inflasi menurut sifatnya. Berdasarkan sifatnya, inflasi itu terbagi atas 3. Yang pertama, inflasi merayap atau rendah atau disebut dengan creeping inflation, yang dimana yaitu inflasi yang besarnya kurang dari 10% per tahun. Yang kedua, inflasi menengah atau galloping inflation, atau besarnya antara 10-30% per tahun. Dalam kondisi ini, harga-harga secara umum naik. Dan yang terakhir, inflasi sangat tinggi atau hyperinflation, yaitu inflasi yang ditandai oleh naiknya harga secara drastis hingga mencapai 4 digit atau di atas 100%. Pada kondisi ini, masyarakat tidak ingin lagi menyimpan uang karena nilainya sangat tajam sehingga lebih baik ditukarkan dengan barang. Selanjutnya, jenis inflasi berdasarkan sebabnya, yang dimana terbagi atas 2. Yang pertama, demand pull inflation, yang dimana inflasi ini timbul karena adanya permintaan keseluruhan yang tinggi di satu pihak. Di pihak lain, kondisi produksi telah mencapai kesempatan kerja penuh atau full employment. Akibatnya yaitu sesuai dengan hukum permintaan, bila permintaan banyak sementara penawaran tetap, maka harga akan naik. Yang kedua, cost push inflation. Inflasi ini disebabkan turunnya produksi karena naiknya biaya produksi, atau naiknya biaya produksi dapat terjadi karena tidak efisiennya perusahaan. Nilai kurs mata uang negara yang bersangkutan jatuh atau menurun, kenaikan harga bahan baku industri, adanya tuntutan kenaikan upah dari serikat buruh yang kuat, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu dampak dari inflasi, yang dimana dampak negatifnya yaitu ada 5. Yang pertama, bila harga secara umum naik terus-menerus, maka masyarakat akan panik sehingga perekonomian tidak berjalan normal. Yang kedua, sebagai akibat dari kepanikan tersebut, maka masyarakat cenderung untuk menarik tabungan guna membeli dan menumpuk barang sehingga banyak bandiros. Akibatnya, bank kekurangan dana, berdampak pada tutup atau bangkrut, atau rendahnya dana investasi yang bersedia.
Yang ketiga, produsen cenderung memanfaatkan kesempatan kenaikan harga untuk memperbesar keuntungan dengan cara mempermainkan harga di pasaran. Yang keempat, distribusi barang relatif tidak adil karena adanya penumpukan dan konsentrasi produk pada daerah yang masyarakatnya dekat dengan sumber produksi dan yang masyarakatnya memiliki banyak uang. Dan yang terakhir, bila inflasi berkepanjangan, produsen banyak yang bangkrut karena produknya relatif akan semakin mahal sehingga tidak ada yang mampu membeli. Dampak positifnya yaitu ada 3. Yang pertama, masyarakat akan semakin selektif dalam mengkonsumsi, memproduksi akan diusahakan seefisien mungkin dan consumption time dapat ditekan. Yang kedua, inflasi yang berkepanjangan dapat menumbuhkan industri kecil dalam negeri menjadi semakin dipercaya dan tangguh. Dan yang terakhir, tingkat pengangguran cenderung akan menurun karena masyarakat akan bergerak untuk melakukan kegiatan produksi dengan cara mendirikan atau membuka usaha. Nah, cara mencegah inflasi ada yang pertama dalam bidang kebijakan moneter yang dimana terbagi atas 3. Yang pertama, pelaksanaan operasi pasar terbuka atau open market operation, yang dimana itu pengendalian jumlah uang beredar oleh bank sentral dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga. Yang kedua, penetapan tingkat diskonto atau discount rate policy, yang dimana merupakan tingkat bunga yang ditetapkan bank sentral sebagai pinjaman yang diberikan kepada bank umum. Yang ketiga, penetapan rasio cadangan wajib minimum atau reserve requirement, yang merupakan proporsi cadangan minimum yang harus dipegang bank umum atas simpanan masyarakat yang dimiliki. Terus yang B itu kebijakan fiskal, yang dimana kebijakan fiskal ini menyangkut pengaturan tentang pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi permintaan total, dengan demikian akan mempengaruhi harga. Yang bagian C itu kebijakan yang berkaitan dengan output, yang dimana dapat memperkecil laju inflasi. Kenaikan jumlah output ini dapat dicapai misalnya dengan kebijakan penurunan masuk sehingga impor cenderung meningkat. Yang bagian D, kebijakan penentuan harga dan indexing yang dilakukan dengan penentuan harga, serta didasarkan pada indeks harga tertentu untuk gaji ataupun upah. Selanjutnya, masuk pada materi pengangguran. Apa sih itu pengangguran? Pengangguran atau orang yang menganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak aktif mencari pekerjaan. Kategori orang yang menganggur biasanya adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan pada usia kerja dan masanya kerja. Salah satu teorinya yang dikenal sebagai hukum Say dari Jean-Baptiste Say yang mengatakan bahwa supply creates its own demand atau penawaran menciptakan permintaannya sendiri, menjelaskan bahwa bila ini benar terjadi maka pengangguran tidak akan ada, dan bila pun ada tidak akan berlangsung lama karena akan pulih kembali. Jenis-jenis pengangguran menurut Janur tahun 2016. Yang pertama ada pengangguran friksional yang sifatnya sementara disebabkan oleh kendala waktu, informasi, dan kondisi geografis. Yang kedua, pengangguran konjuntural yang disebabkan oleh naik turunnya siklus ekonomi. Yang ketiga, pengangguran struktural yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang. Terus pengangguran siklikal yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja. Terus yang terakhir ada pengangguran teknologi
yang diakibatkan oleh turunnya kegiatan perekonomian karena terjadi resesi. Nah, berdasarkan cirinya, ada pengangguran terbuka, yang dimana tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Yang kedua, pengangguran tersembunyi, yang dimana banyak negara berkembang seringkali didapati bahwa jumlah pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari sebenarnya yang diperlukan, supaya dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. Terus yang terakhir, pengangguran bermusim, yang dimana terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan menyadap, karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan dan terpaksa menganggur. Akibat pengangguran bagi perekonomian Indonesia, yang pertama ada penurunan pendapatan per kapita, yang kedua penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak, yang ketiga meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah. Terus akibat pengangguran bagi masyarakat, yang pertama itu ada menjadi beban psikologis dan psikis, yang kedua dapat menghilangkan keterampilan karena tidak pernah dipakai untuk bekerja, yang terakhir menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik seperti meningkatnya tindak kriminalitas. Nah, hubungan antara inflasi dan pengangguran. Dalam kondisi tingkat inflasi yang relatif tinggi, akan secara teoritis para pengangguran akan banyak memperoleh pekerjaan. Menurut teori Prof. A.W. Phillips dari London School of Economy pada tahun 1958, meneliti data dari berbagai negara mengenai tingkat pengangguran dan inflasi. Secara empiris tanpa didasari, teori yang kuat ditemukan suatu bukti bahwa ada hubungan yang terbalik antara tingkat inflasi dan pengangguran. Dalam arti apabila inflasi naik, maka pengangguran turun. Sebaliknya, apabila inflasi turun, maka pengangguran naik. Menurut Lipsey, sehubungan dengan teori Phillips, penawaran dan permintaan itu menentukan tingkat upah, dan perubahan tingkat upah tergantung dari adanya kelebihan permintaan tenaga kerja. Dengan demikian, makin besar kelebihan permintaan tenaga kerja, maka tingkat upah akan semakin besar. Ini berarti tingkat pengangguran akan semakin kecil atau rendah. Jadi, bahwa asumsi dasar dari teori ini bahwa bila upah real sama dengan upah nominal, di mana upah real adalah upah nominal dibagi dengan harga yang berlaku. Nah, kesimpulan dari materi inflasi dan pengangguran yaitu dalam perekonomian tertutup dan dalam jangka pendek, pengangguran dan inflasi merupakan masalah ekonomi yang perlu dihadapi dan diatasi. Dalam sistem pasar bebas, kedua masalah ini tidak dapat dengan sendirinya diatasi. Kebijakan pemerintah perlu dijalankan apabila salah satu kedua masalah tersebut timbul. Sesuai dengan keperluan ini, dalam analisis makroekonomi perlu diperhatikan dengan lebih baik mengenai kedua masalah tersebut dan bentuk-bentuk kebijakan pemerintah yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.